Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan review jurnal yang saya lakukan pada jurnal yang berjudul Tinjauan Kritis tentang Suku Bunga sebagai Alat Kebijakan Moneter yang ditulis oleh Diah Putriani dan Prastowo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azam Sofia, NIM 101808056 dari kelas Pendidikan Matematika 7C UIN Wali Songo Semarang. Masuk ke latar belakang, kebijakan moneter mengacu pada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penawaran uang di ekonomi dengan tujuan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menurut Mankey 2013. Pada masalah kebijakan moneter, terjadi perdebatan besar di antara lain aliran pemikiran yang berbeda yang dibahas pada dua hal, yaitu yang pertama bagaimana menjelaskan ketidakstabilan ekonomi, dan yang kedua yaitu bagaimana menjaga stabilitas untuk mencapai ekonomi yang tinggi. Pada tahun 1936 itu ada pendukung dari ekonomi Keynes mengusulkan grafik ISLM untuk menjelaskan bahwa suku bunga akan menyamakan penawaran dan permintaan baik dari dua sektor, yaitu pasar barang dan jasa atau sektor real dan pasar uang atau sektor moneter. Dengan kata lain, di sini suku bunga menjadi alat moneter yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ada ekonomi heterodok yang diwakili oleh sekolah Austria berpendapat bahwasanya kebijakan suku bunga yang rendah di industri perbankan itu harus dipertanggungjawabkan atas kondisi yang tidak diinginkan. Pada titik ini, sebuah pertanyaan penting itu muncul. Apa itu? Bagaimana tentang sekolah ekonomi Islam memandang peran suku bunga sebagai alat kebijakan moneter dalam rangka mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi? Seperti oleh Chopra 1996 berpendapat bahwasanya semua agama besar termasuk Hindu, Yudaisme, Kristen, dan Islam itu sangat melarang bunga, yang secara tidak langsung menyiratkan sebuah pertanyaan bahwa penerapan suku bunga itu sebagai alat utama stabilisasi mungkin dapat menjadi salah satu alasan utama destabilisasi ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu secara kritis meninjau hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat ekonomi fluktuasi dari sudut pandang Islam. Metodologi yang digunakan yaitu prosedur meta-analisis. Yang pertama, menggunakan survei kualitatif peran suku bunga dalam perekonomian, di mana variabel mikroekonomi yang bisa melihat peran suku bunga dalam perekonomian yang pertama yaitu inflasi. Rehman dan Ghaffari 2012 menerapkan kausalitas Granger dan empiris bias untuk menyelidiki efektivitas suku bunga sebagai variabel kebijakan untuk memerangi inflasi, di mana pada penemuan ini menunjukkan bahwa suku bunga itu alat kebijakan yang tidak berguna, yang tidak memiliki kekuatan untuk mengurangi inflasi. Kemudian yang variabel kedua yaitu pengangguran. Kenaikan suku bunga mendorong biaya produksi menjadi tingkat yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan jumlah investasi turun. Maka banyak investor yang gulung tikar atau menutup usahanya dan banyak pengangguran yang terjadi. Kedua, untuk menutupi kenaikan biaya produksi itu, produsen akan meningkatkan harga barang dan jasa yang diproduksi yang menyebabkan tingkat inflasi itu naik. Akan tetapi, di beberapa negara ada kemungkinan hubungan negatif antara tingkat bunga dan pengangguran. Seperti dari pengikut ekonomi Austria lebih khusus membahas masalah kredit, ekspansi di induksi itu oleh suku bunga rendah memberikan kontribusi negatif yang signifikan terhadap ekonomi atau PDB dalam jangka panjang, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang. Di sini Islam juga memperhatikan masalah kredit, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu an
bahwa Nabi SAW bersabda, waspadalah bisa ada unsur bunga dalam kredit. Di dunia yang sekarang ini, hadis ini terbukti secara empiris dalam karya Angker 2011, Redkenes et al. 2010, Helmensels dan Selby 2009, dan ada beberapa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sintesis peran suku bunga dalam perekonomian. Ada sebuah hadis yang berbunyi, jika perzinahan dan riba telah dilakukan secara eksplisit di suatu negara, maka orang-orangnya negara itu telah mengundang azab Allah atas diri mereka sendiri. Banyak penelitian empiris yang menemukan dampak mengerikan dari suku bunga sebagai instrumen kebijakan moneter utama. Ada sekitar 100 artikel yang telah diamati oleh penulis, namun hanya ada 9 hasil dari studi mandiri yang dapat dilanjutkan. Karena meta-analisis itu perlu dikumpulkan masing-masing koefisien yang diperkirakan dari studi independen yang menggunakan metodologi. Di sini fokus pengamatannya adalah pada koefisien hubungan jarak panjang antara tingkat bunga dan ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dihasilkan bahwasanya hasil pembobotan rata-rata Z digunakan untuk menghitung rata-rata ukuran efek total. Rata-rata Z-nya itu 0,476 dengan 95% interval kepercayaan mulai dari 0,432 hingga 0,520. Dengan demikian, hasil ini menolak hipotesis bahwa tidak ada hubungan negatif antara tingkat bunga dan ekonomi, di mana hipotesisnya itu memiliki efek rendah. Maka kesimpulannya, temuan ini secara empiris mendukung hadis yang ada tadi, dan argumen advokat teori ABC dan perspektif Islam serta penelitian sebelumnya itu bahwa suku bunga memberikan kontribusi negatif terhadap perekonomian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.